Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ini. Hari ini kita berhimpun dengan penuh sukacita merayakan Paskah, yakni kebangkitan Kristus atas maut. Paskah telah menyatakan bahwa kubur itu telah kosong dan kegelapan diusir oleh cahaya terang. Ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing untuk ibadah Paskah di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Siksa salibnya memberi haleluya, perdamaian tak berhenti haleluya, dan malaikat selamanya haleluya, menyanyikan hormatnya haleluya. Puji Allah, nyanyilah haleluya, Maha agung kasih-Nya haleluya, Bala surga puji terus haleluya, Bapa, Putra, Roh Kudus haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berita penggenapan keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubukan sesungguhnya kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok. Tuhan timbul, hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna. Karena Yesus hidup, aku pun hidup. Ku tahu kelak kan ku hadapi saat berat di hidupku. Aku menang bersama Yesus, dan kemuliaan menjadi milikku kekal. Tak cemas akan hari esok. Kuat timbul, hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna. Karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di ibadah Paskah ini. Tapi sebelum pembacaan firman Tuhan disampaikan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena di hari Paskah ini, hari kemenangan atas kematian dan sekaligus juga hari penyelamatan bagi kehidupan kami manusia, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon urapi kami supaya kebenaran firman-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli lempah-lempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baik kita yang ada di rumah kita masing-masing, ataupun mungkin kita yang berada di perjalanan. Nah, pada hari ini, seperti yang sudah terjadi beberapa kali di Jemaat GPIB Eklesia, ataupun mungkin di Jemaat GPIB lainnya atau di gereja-gereja lainnya, hari ini kita beribadah menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya melanjutkan khotbah saya pada saat ini, saya mau sampaikan selamat Paskah, salam sehat,
Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, judul khotbah kita pada saat ini adalah Allah memberi hidup. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, di dalam bacaan ini ada 3 momen penting yang perlu kita ketahui bersama. Kita akan melihat satu demi satu momen tersebut. Nah, pertama Ibu Bapak, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, di seluruh dunia, budaya-budaya manapun di dunia ini, kita sering berkata begini, bahwa kehidupan manusia itu hanya berada di 2 titik. Titik yang pertama itu kelahiran, dan titik yang terakhir, yang kedua adalah kematian. Itu saja yang kita pahami di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lahir, kita juga akan mendengar bahwa ada orang yang meninggal. Sama seperti berita-berita yang kita dengar akhir-akhir ini. Ada yang lahir dan ada yang meninggal. Nah, sehingga ketika kita mengatakan ada orang yang lahir, kita mengatakan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah keluarga kita ada seorang bayi yang baru lahir. Tapi ketika ada orang yang meninggal, kadangkala kita berkata bahwa berakhirlah kehidupan dia. Nah, Ibu Bapak, di dalam bacaan kita pada saat ini ada sebuah pemahaman yang baru lagi yang diberikan kepada kita. Nah, Ibu Bapak, pemahaman yang baru yang seperti apa yang mau diberikan kepada kita? Mari Ibu Bapak, kita lihat di nats pembimbing kita yang kita baca di awal ibadat tadi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman-Nya berkata seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di dalam peristiwa kebangkitan ini itu memberikan sebuah titik yang baru. Saya katakan tadi, kalau selama ini kita punya pemahaman ada 2 titik, lahir dan mati, selesai. Tetapi kehadiran Tuhan, kebangkitan Tuhan pada hari ini memberikan sebuah pemahaman baru. Tuhan Yesus memberikan 1 titik baru lagi di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau selama ini kita cuma punya pemahaman lahir, mati, selesai. Ternyata di dalam Tuhan Dia memberikan 1 titik yang baru. Titik apa itu? Mungkin Bapak Ibu tahu. Titik apa itu? Kebangkitan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kematian itu adalah akhir segala-galanya. Tetapi ketika Kristus bangkit, Dia memberikan sebuah harapan yang baru. Jadi Ibu Bapak, mari kita pahami peristiwa kebangkitan kita pada saat ini adalah harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Kalau orang boleh berkata bahwa kematian itu akhir segala-galanya, di dalam Tuhan kematian bukan akhir segala-galanya. Ibu Bapak, kita tahu bersama akhir-akhir ini ya, kita mungkin boleh berkata hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang paling buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari belakangan ini yang kita pahami kegelapan saja yang melingkupi kita.
Hari-hari belakangan ini yang terjadi di dalam hidup kita adalah kesedihan, keraguan, ketakutan, putus asa. Bapak Ibu bisa bayangkan, beberapa bulan yang lalu kita mendengar penyebaran COVID-19 atau COVID-19, dia hanya berada di dataran Cina. Tapi hari ini kita bisa melihat, mungkin tidak ada satu bangsa di dunia ini yang tidak mengenal COVID-19. Semua mengenal. Dan apa yang terjadi, dampak dari pengembangan COVID-19 ini, seluruh segi kehidupan kita yang dulu dikatakan megah, hancur sedikit demi sedikit. Apa yang saya katakan tadi, hari-hari terakhir kita, sering kita mengatakan akhir-akhir ini adalah hari-hari yang terburuk. Hari-hari yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesedihan. Bapak Ibu bisa bayangkan, 3 hari yang lalu kita melihat orang itu sehat saja. Tetapi hari ini dia sudah ada di ruang isolasi. Dan hari berikutnya kita mendengar dia sudah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Begitu menakutkan, begitu memilukan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kita memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan Pasca Kristus? Nah, saya mau mengatakan kepada Ibu Bapak, kebangkitan. Kebangkitan itu adalah jawab yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahwa kalau kita tetap memiliki keyakinan iman yang kuat di dalam Tuhan, keluarga, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin lagi terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami kematian, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini lagi mengalami kemalangan karena di PHK dari pekerjaannya. Mungkin usaha yang kita rintis selama ini, yang kita mengatakan bahwa usaha yang kita rintis telah memberikan harapan baru dalam hidup kita, dan sekarang harapan itu mulai sirna. Sama seperti kita mengatakan, kematian sementara menghancurkan hidup kita. Kematian sementara menggerogoti hidup kita. Nah, Ibu Bapak, sebelum kematian berlanjut menggerogoti hidup kita, Kristus sudah bangkit. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Dan yang kedua yang perlu kita pahami di dalam bacaan ini, kita kembali ke bacaan kita di kitab Markus 16. Mari Ibu Bapak, Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai menutup Alkitabnya, buka lagi Alkitabnya ya. Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang kedua yang saya mau katakan. Nah, Ibu Bapak, ada perempuan-perempuan. Yang dikatakan di dalam bacaan ini ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Niat mereka sangat baik. Mungkin perempuan-perempuan ini termasuk di dalam bacaan yang saya baca di hari Jumat Agung 3 hari yang lalu. Peristiwa ketika Yesus berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem, putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Nah, mungkin salah satu kelompok perempuan-perempuan yang disampaikan di khotbah 3 hari yang lalu, mungkin mereka masuk di dalam bacaan ini. Nah, apa yang terjadi Ibu Bapak? Ketika mereka membawa rempah-rempah, pikiran muncul di dalam kehidupan, di dalam mereka. Apa yang muncul di dalam pikiran mereka? Ayat yang ketiga, mereka berkata kepada seorang yang lain, siapa
yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Ibu bapak, batu yang menutup pintu kubur Yesus itu sangat berat. Dengan tenaga yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yang dikatakan tadi, mereka sendiri mengakui, kami tidak sanggup untuk menggulingkan batu itu. Tapi ibu bapak, yang menarik di sini, ada niat yang baik di dalam kehidupan para perempuan tadi. Secara logika, secara fisik yang mereka miliki, mereka sendiri mengatakan, kami pun tidak sanggup. Tapi apa yang terjadi ibu bapak? Sama seperti firman yang sering berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini yang ada di dalam pikiran mereka. Demikian juga kita ibu bapak. Kadangkala kita mungkin di dalam perjalanan hidup ini, kita sudah berada di satu tahap di mana kita berada di titik nadir yang paling rendah, yang kita pun mungkin kadangkala, siapa yang akan menolong saya lagi? Siapa yang akan membantu saya untuk menggulingkan batu itu? Batu persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, aku pun sebagai seorang manusia biasa tak sanggup lagi mengatasi kehidupan ini. Terlalu berat di dalam hidup saya. Bagaimana saya harus mengatasi persoalan ini? Saya harus memberi makan keluarga saya. Sedangkan saya sudah kena PHK. Saya mau makan, saya tidak sanggup lagi. Membeli sesuatu untuk makan saya pun saya tidak sanggup. Tapi ibu bapak, perempuan-perempuan Yerusalem yang ada di dalam bacaan ini, dalam pikiran mereka, hanya terlintas ketika mereka percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk ibu bapak. Ketika Tuhan mau berkata kepada kita saat ini, sama seperti yang saya katakan tadi, mungkin di antara bapak ibu berkata, "Duh Pak Pendeta, saya ini sudah kehilangan pekerjaan. Saya sudah nggak tahu bagaimana anak-anak saya nanti untuk sekolah. Saya sudah nggak tahu untuk membayar kontrakan saya, bayar listrik saya, bayar kebutuhan pokok saya. Apa yang harus saya perbuat, Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan?" Ini yang dialami juga oleh perempuan-perempuan tadi. Ketika murid-murid yang lain takut untuk keluar dari rumah, para perempuan dengan mungkin tidak menggunakan logika mereka, tapi menggunakan iman mereka. Mereka datang untuk bertemu dengan mayat Tuhan. Apa yang terjadi ibu bapak? Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini hal yang kedua yang saya mau katakan kepada ibu bapak. Walaupun mungkin kita saat ini dihimpit masalah yang begitu berat, jangan takut. Tuhan lebih besar dari masalah yang ibu bapak alami saat ini. Ibu bapak dan saya punya masalah yang sama. Kita yang hadir di dalam ibadah perayaan Paskah ini juga punya masalah yang sama dengan orang yang ada di luar sana. Sama masalah mereka. Bukan hanya di lingkungan GPIB, di masyarakat kita, di tetangga kita, atau di tempat-tempat yang lain punya masalah yang sama. Hal yang menarik bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi hidup ini dan kita melihat bahwa di balik setiap persoalan yang kita alami, ketika kita punya iman yang kuat, Tuhan dapat menolong dan akan segera menolong kita. Dalam sepersekian detik,
pergumulan yang ibu bapak hadapi, Tuhan sanggup melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Mari kita lihat ibu bapak, kalau Alkitab masih terbuka, mari kita baca di ayat yang ke-6. Ya, mari ibu bapak kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Menarik ibu bapak. Kata jangan takut. Nampaknya firman ini juga sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Jangan takut. Ia tidak ada di sini karena ia sudah bangkit. Artinya kalau firman ini mau berkata kepada kita, jangan takut. Walaupun masalah yang ibu bapak alami di dalam hidup ini, yang kadangkala menekan kehidupan kita, yang kadangkala melemahkan semangat kita, nah firman Tuhan mau berkata bahwa masih ada Yesus di dalam hidup ini. Kalau ibu bapak mulai kurang yakin tentang hidup ini, ya masalah akan menghancurkan kita. Tapi kalau ibu bapak benar-benar di hari Paskah ini yakin, seyakin-yakinnya tentang Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Mungkin ibu bapak mengatakan, Pak Pendeta bagaimana Tuhan melihat COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah dia tertawa dari sorga melihat peristiwa COVID-19? Tidak ibu bapak. Ia juga menangis melihat pengorbanan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ia juga prihatin dengan apa yang terjadi. Dia mau mengatakan kepada kita untuk jangan takut. Kalau kita mau percaya kepadanya, dia akan menyelamatkan kita. Kalau kita terlalu banyak ragu tentang hidup ini, kalau kita terlalu banyak khawatir tentang hidup ini, kekhawatiran dan keraguan itu tidak akan pernah menambah sehasta panjang perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita yakin hari ini, di Paskah ini, kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan sementara menyapa kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersuka cita, kita bersukaria di dalam Tuhan di hari Paskah ini. Walaupun mungkin ada banyak kematian di luar sana, tetapi Tuhan mengatakan, di balik setiap kematian atau penderitaan kehidupan kita, masih ada harapan yang Tuhan sementara anugerahkan kepada kita. Sekali ibu bapak, selamat pagi, selamat menyongsong, merayakan hari kebangkitan Tuhan, fajar kehidupan kita, sementara Tuhan buka untuk kita. Hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak mari kita bersaat teduh sejenak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam nyanyian jemaat. Nah, saya mengajak ibu bapak, karena ini adalah hari kebangkitan, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan gegap gempita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bangkit soraklah,
karya kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangannya tetap. Haleluya, surya selamat terbitkan. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya. Tapi ibu bapak mungkin gini, tadi ya walaupun pendeta mungkin tidak melihat ibu bapak langsung di rumah masing-masing, nyanyinya itu nggak ada semangat, ya. Kita nyanyi ya, bait yang pertama tapi dengan wajah yang bukan wajah takut gitu ya, tapi wajah yang penuh dengan gembira. Kita nyanyikan bait yang pertama lagi, Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Ekspresikan diri kita, mari. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan penuh ungkapan rasa syukur kita tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan hendaklah masing-masing orang berkata dengan hati dan mulutnya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa yang perlu kita doakan, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Yang paling penting yang kita perlu doakan, semoga penyebaran virus COVID-19 secara hari demi hari berangsur-angsur berkurang, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Kita juga doakan untuk pergumulan kita masing-masing, semua pergumulan kita. Kita doakan bangsa dan negara ini, kita doakan gereja kita doakan bertetangga kita doakan semua kepada Tuhan di hari Paskah ini. Oleh sebab itu, mari ibu bapak, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari kebangkitan-Mu, Paskah Tuhan, kami datang kembali untuk menaikkan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepadamu atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi yang indah ini, kami keluarga, sanak saudara, bahkan mungkin kami pribadi lepas pribadi, di tempat kami masing-masing, di dalam perjalanan kami atau mungkin kami yang sementara bekerja, kami boleh mengikuti ibadah Paskah Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya ibadah Paskah ini walaupun
tidak seperti yang terjadi tahun-tahun yang lalu, tetapi tidak akan pernah mengurangi makna kebangkitan Tuhan di dalam persekutuan kami. Kalau selama ini kami beribadah di rumah Tuhan, di lapangan-lapangan terbuka, untuk memaknai kebangkitan Tuhan di subuh yang indah, tapi hari ini Tuhan, kami tahu Engkau juga bangkit di rumah kami masing-masing. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya kebangkitan Kristus dari kematian telah membuat kami atau akan membuat kami untuk tetap memiliki keyakinan iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan kami. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Apa yang terjadi bagi kami saat ini juga bukan merupakan sebuah akhir segala-galanya. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami agar kami jangan takut menghadapi apapun pergumulan, persoalan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau membawa di dalam doa kami yang tulus, Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Buatlah kami untuk selalu percaya kepadamu. Buatlah kami supaya kami memiliki iman yang kuat. Karena iman yang kami miliki adalah imun kami untuk menghadapi pergumulan, persoalan yang terjadi di dalam hidup kami. Walaupun mungkin kami kehilangan pekerjaan, walaupun mungkin kami kehilangan usaha yang kami rintis selama ini, walaupun mungkin kami kehilangan karena terjadi kematian di dalam keluarga kami, walaupun mungkin kami mengalami kesedihan, kepedihan karena persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, tapi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Pasca Tuhan adalah kemenangan iman kami atas maut. Kebangkitan Tuhan telah memberikan sebuah harapan baru bahwa walaupun dunia mengalami goncangan yang begitu berat, tetapi iman kami tidak akan pernah tergoncang karena dunia ini, karena kami masih memiliki Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk masa depan kami serahkan masa depan kami kepadamu. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk gerejamu, GPIB secara khusus. Tuhan berkati gereja Tuhan ini, agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk seluruh warga jemaat. Kami para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati kami semua, supaya kami bersatu hati membangun persekutuan jemaat Tuhan. Hari ini, saat ini, kami belajar tentang konsep yang baru tentang hidup bergereja. Kalau selama ini kami hanya memahami pelayanan itu dari sisi bagaimana kami ke gereja, tetapi hari ini kami belajar tentang konsep bergereja yang baik. Bahwa Tuhan sendiri berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di dalamnya. Kami hadir di dalam persekutuan keluarga kami hadir dalam persekutuan pribadi kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di dalam memimpin kami untuk mengatasi pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini.
tim medis yang sementara berjuang untuk membantu para korban, atau para mereka yang berada di rumah sakit karena berbagai macam penyakit yang mereka derita. Tuhan, kuatkan mereka, bersama-sama dengan mereka tingkatkan imun mereka, tingkatkan percaya mereka Bapa. Tuhan tidak akan meninggalkan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk persekutuan ibadah kami saat ini. Kalau hari ini kami masih bisa berdoa, karena kami percaya doa adalah kunci jawab untuk setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa bersama-sama.
Ya Tuhan, terimalah terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi semua orang, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu Paskah 12 April 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat pagi dan selamat Paskah. Yang kedua, jemaat dihimbau untuk tetap melakukan doa bersama setiap hari. Siang hari pukul 12.00 WITA dan pada malam hari 21.00 WITA. Berdoa dan beriman merupakan imun kita untuk tetap tenang dan kuat menghadapi situasi dalam kondisi saat ini. Yang ketiga, persembahan syukur jemaat dapat diberikan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau dibawa ke kantor gereja setiap hari Sabtu pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dapat jemaat download di website gereja. Terima kasih. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mengajak untuk berdiri. Dia telah menebus kita dari belenggu dosa. Karena itu, marilah kita mengisi kehidupan kita ini dengan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kuta Bali mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.